Tapi kemarin di acara ulang tahun Gerindra itu Prabowo sangat mengelulukan Jokowi, Mas. Bahkan itu jadi yang punya panggungnya Jokowi malah. Terkesan jadi panggungnya Jokowi itu. Kalau kita ingin menilai apakah Pak Prabowo masih menjadi subordinat Jokowi atau tidak, bukan dalam sebuah teriakan hidup Jokowi. Itu siapapun bisa melakukan itulah. Tetapi dari bagaimana dia merealisasikan programnya. Kalau programnya terlihat sangat Jokowi, berarti dia masih menjadi subordinat Jokowi. Dan saya pikir publik bisa melihat makan bergizi gratis, gaya efisiensi ala Prabowo, dan antara yang dianggap menjadi konsep dari Prof. Sumitro. Bagaimana membangun kabinet gemuk. Yang kita tahu isunya dari dulu, kalau Pak Prabowo menang 2014, gaya Pak Prabowo kan seperti itu. Sementara kalau Jokowi, pada saat kita tahu 2014 menang, dia kan malah kemudian ingin memotong jumlah kementerian. Artinya dari situ kita bisa simpulkan, balik lagi, Prabowo is Prabowo. Jadi tagline-nya nggak melanjutkan lagi dong. Nggak, Bro. Keberlanjutan itu kan sudah ditunjukkan dengan menempatkan anaknya presiden sebagai wapres. Udah itu aja menurut saya. Okay. Simbolnya di situ ya. Simbol yang tidak sebagai wapres ya. Tapi kalau menurut Mas Toto sendiri, sejauh mana Prabowo memberikan ruang dan peran sama wapres ya? Ya pada dasarnya kan kalau kita lihat, pertama ya wapres harus ditempatkan, jangan sampai salah nih yang namanya netizen atau teman-teman bahwa memang itu kayak bagi dua. Enggak, wapres itu memang hanya cadangan ketika presiden berhalangan. Ini tata negara ya dan konsep presidensial. Tapi dapat diperbantukan sesuai dengan arahan dan instruksi presiden. Makanya biasanya ada impres, ada kepres kalau ada tugas-tugas khusus ya. Dan jadi andai kata pun tidak terlalu difungsikan, ya itu hal yang biasa-biasa saja. Dan itu jadi bukan memang dipinggirkan gitu ya? Ketawanya gini, kalau saya kembali ya, saya percaya Prabowo itu punya kecenderungan one man show. Oke. Ini menarik nih. Dalam konteks kekuasaan ya, Prabowo ini bukan orang yang berbagi, kekuasaan itu tersentralisasi pada dirinya. Sebagai contoh bahkan kalau kita lihat dari simbol-simbol yang sifatnya seremonial ya, tidak ada undang-undang yang dirubah, tapi ini pertama kalinya bupati wali kota itu dilantiknya oleh presiden loh. Bukan oleh gubernur. Biasanya oleh gubernur karena gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Oke, ada alasan efisiensi. Kalau mau efisiensi sebenarnya bisa berdebat juga. Lu kalau dilantiknya di daerahnya lebih murah sebenarnya gitu kan. Saya lebih melihat ini sebagai simbol dari resentralisasi. Bahwa presiden ingin lebih menunjukkan powernya tidak hanya kepada gubernur sebagai perpanjangan pemerintah pusat, tangan pemerintah pusat, tapi juga kepada bupati dan wali kota yang adalah pemegang otonomi tingkat 2, otonomi di Indonesia. Dan itu sesuai dengan karakter Prabowo, centralized to him. Dan itu juga yang menjawab kenapa dalam konteks wapres, peran ini terlihat sekali sentralnya hanya ada di Pak Prabowo. Mas Gibran melakukan kegiatan-kegiatan kecil bagi skincare, razia rambut, dan lain-lain. Lu kok ketawa itu? Makanya itu kan kita hanya baca berita. Makanya lapor Mas Wapres sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada? Udah nggak jalan kan? Sekarang saya nggak tahu. Udah nggak jalan. Jadi itu makin menunjukkan bahwa itu tadi kepemimpinannya Pak Prabowo tersentralisasi ke dirinya begitu ya. Ya memang harusnya seperti itu. Lapor itu ya ke presiden. Iya dong. Ketika presiden mengatakan sibuk, dibuatlah sebuah arahan kepada Wapres. Pak Wapres gimana kalau urusan laporan, Pak Wapres aja yang ngurus, baru kemudian dibuat lapor Wapres. Nah saya nggak tahu proses itu udah ada belum gitu. Mas Mustaqim tahu lah sebenarnya itu bocorannya. Tapi pertanyaannya ini dari PDI jadi bahasa Prabowo. Ini juga ngelantur. Pertanyaannya. Ini bukan ngelantur, kompor meleduk. Pertanyaan, kalau misalnya Wapres terus-menerus juga dikasih kerjaan dan dia lapor di sama bapaknya, kira-kira apakah itu bisa berimplikasi secara politik? Pak Jokowi, andai kata pun kita mau spekulasikan merasa tidak nyaman dengan positioning anaknya misalnya ya, beliau tidak punya partai. Apa yang bisa dilakukan di parlemen? Tadi punya partai itu, partai Jokowi tadi. Kan tidak ada di parlemen juga. Yang kedua ya,
apapun secara de facto ya, sehebat-hebatnya seorang presiden, setinggi-tingginya kepuasan publik, bukan hanya di Indonesia. Kalau kita lihat di Amerika, orang lupa dengan Obama kok. Ya. Bagaimana kita melihat kejamnya dunia politik, tanda kutip ya. Orang yang dulu mengelulukan seorang SBY di tahun 2004 terutama ketika pertama kali maju, dan bagaimana kemudian banyak sekali cercaan terhadap beliau ketika kemudian sudah selesai dengan masa jabatannya, ledekan tentang Candi Hambalang. Sekarang kan kita udah mulai lihat di netizen mulai ada yang bicara Candi IKN misalnya. Ini de facto secara politik. Temannya Mas Toto masih punya magnet. Itu kabarnya tiap hari ada temen gue yang mana? ada bus-bus yang datang ke rumahnya untuk sowan foto bareng Pak Jokowi. Iya. Oh iya pasti banyak pendukungnya. Iya. Tetapi apakah pendukung yang datang ini kan ibu-ibu dari Surabaya, lalu kemudian misalnya dari Lampung, bapak-bapak. Tapi kan bukan pimpinan DPR di Senayan. Tadi kan pertanyaannya, lalu bisa terjadi apa? Nggak akan terjadi apa-apa. Nggak akan terjadi apa-apa ya.